وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا agar orang-orang yang diberikan kitab mereka ahlul kitab yakin, bertambah yakin. Wa izdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman semakin bertambah-tambah keimanannya. Wa lartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, dan orang-orang yang diberikan kitab dan orang-orang beriman semuanya tidak ada lagi memiliki keraguan. Bagian 2 dari ayat 31 ini, ayat Bunda, yang pertama, kebenaran itu akan menghasilkan keyakinan. Al-haq itu menghadirkan keyakinan. Jadi nanti ayah bunda bakal tahu tuh, bakal cari ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga engkau merasakan mati yang yakin. Dan keyakinan itu dalam Islam ada 3 tingkatan. Semuanya diceritain dalam Al-Quran. Yang pertama, Ainul Yakin. Ada dalam surat At-Takatsur, cari itu. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Yang pertama tingkatannya Ainul Yakin. Kalau pengen sampai menuju keyakinan, nah yang pertama Ainul Yakin. Dalam surat At-Takatsur malah 2. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainal yakin. Ilmu yakin, ainal yakin. Ilmu yakin dikasih tahu ilmunya, nambah keyakinan. Ainal yakin, begitu melihat makin yakin. Nanti dalam surat Al-Waqiah nanti ada tentang wa innahu lahaqqul yaqin, namanya haqqul yakin. Cari ya ayah bunda, ayat ilmu yakin, ainul yakin ada dalam At-Takatsur ayat berapa? Di Al-Waqiah ayat berapa? Berbicara tentang haqqul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ini mengajarkan kita tentang keyakinan, tingkatan keyakinan yang dituntut sama Allah. Contoh, haji itu yakin nggak? Dia adalah faridah, yakin. Tahu dari mana? Dari ilmu, udah belajar. Dari guru-guru, dari usbab, dari mana-mana. Haji itu fardu, itu namanya ilmu yakin. Dan haji itu bagi orang yang melihat langsung bagaimana tawaf, sa'i, kemudian wukuf, mabit di Muzdalifah, Mina, Jumrah. Wah, itu rasanya beda dari sekedar baca atau sekedar nonton YouTube. Melihat langsung namanya ainul yakin. Tapi lebih asik lagi kalau ibadah kita, doa kita rasanya makbul, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Doa dijawab dan itu keingetan seumur hidup. Semua doa-doa yang disampaikan di sana, ini dijabah, ini dijabah, ini dijabah, ini dijabah. Yakin.
Maka ini namanya hakul yakin. Jadi ilmu ainul hakul yakin. Dan tadi balik Gus sebut ayat, nanti ayah bunda cari surat berapa, ayat berapa. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kepada Rabbmu hingga engkau merasakan mati yang yakin. Dan maknanya adalah nggak bakal sampai mati dalam kondisi yakin kecuali kalau di dunia ini ayah bunda ngerasain sholat tuh nikmat, merasakan keyakinan bertambah. Tilawah Al-Quran nikmat, rasa keyakinan bertambah. Senyum nikmat, seperti sedekah. Dan terus kita merasakan keyakinan bahwa hidup ini nggak sia-sia, semuanya dilihat Allah, semuanya bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tingkatan ayah bunda, tingkatan keyakinan. Tidak bakal sampai ke keyakinan kecuali tiga itu ketemu. Ilmu, ainul, hakul yakin. Kalau tiga-tiganya ketemu, mantap. Dan keyakinan ini namanya hak, kebenaran. Jadi kebenaran itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Pencipta alam semesta ini siapa? Allah. Hak. Maka kepada orang yang jahil sekalipun, kalau ditanya, siapa yang menciptakan? Man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka akan berkata, pasti jawabannya Allah. Nanti dalam surat Luqman, surat 31. Cari ayat berapa ya? Kalau engkau tanya Muhammad kepada mereka, siapapun orangnya, siapa yang ciptain langit dan bumi, jawabannya pasti Allah. Itu. Jadi kalau kebenaran yang absolut nggak bakal berubah. Seperti kebesaran absolut yang hidup pasti mati, itu absolut. Nggak bakal berubah. Dan hak itu banyak. Kebenaran-kebenaran pasti. Allah pencipta kita. Adanya malaikat itu hak. Adanya kitab-kitab Allah hak. Para rasul itu hak. Hari kiamat itu hak. Hari berbangkit hak. Kematian hak. Pertanyaan di kubur hak. Hisab itu hak. Mizan itu hak. Sirat itu hak. Semuanya benar. Saum itu hak. Sholat itu hak. Haji itu hak. Zakat hak. Kalau ayah bunda nanya kepada orang-orang utul kitab, mereka orang-orang yang menerima risalah langit, maka sholat juga ada di situ, zakat ada di situ, haji ada, puasa ada, syahadat ada, sama. Maka Ibrahim lakukan sholat, Ibrahim lakukan puasa, Ismail juga begitu, Ilyas juga begitu, Daud juga begitu, semuanya. Musa, Isa, semua para Rasulullah dari dulu, dari pertama Adam sampai yang ujung-ujung, semuanya sama. Syahadat, sholat, haji, zakat, puasa, semuanya ada. Hak itu. Karena itu berita-berita langit sama. Ketika orang-orang ahli kitab Yahudi ditanya sama orang-orang jahiliyah, gimana nih ngetes Muhammad? Maka kemudian coba tanyain, berapa penjaga neraka dari golongan malaikat? Jawabannya 19. Rasulullah nunjukinnya begini. Satu jempolnya dilipat 19. Jadi 10, 9, 19. Dan jawaban itu menakjubkan. Karena apa? Karena jawaban bagi pertanyaan yang nggak biasa. Yang tahu hanya orang-orang yang mengerti ilmu. Yang disebut ilmu yaqin. Dan ada lagi pertanyaan yang tidak disebut di ayat ini. Bagaimana tentang tanah surga? Kalau itu penjaga neraka, tanahnya surga bagaimana? Tanya sama Muhammad. Jawabannya Rasulullah, tanahnya seperti tepung putih.
tepung yang kalian pakai untuk roti. Jadi nanti nggak ada becek-beceknya lagi tuh Bunda. Jadi tanahnya tepung putih, kata Rasulullah. Dan fakta-fakta itu ada di mana? Di semua kitab. Jadi ahlul kitab ngerti itu. Ahlul Zabur, ahlul Taurat, ahlul Injil, semuanya tahu. Kenapa? Kalau selagi belum diganti-ganti, maka fakta-fakta itu ada dalam kitab mereka. Nah, itu yang membuat satu, kebenaran itu harus menghadirkan keyakinan. Ya, kebenaran harus menghadirkan keyakinan. Liyastaikina alladziina utul kitab. Pelajaran kedua. Wa izdada alladziina amanu imana. Dan akan bertambah keimanan orang yang beriman. Jadi keimanan makin bertambah-tambah. Dengan apa? Dan dengan fakta-fakta Al-Quran. Dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang beriman cirinya ini, kata Allah. Apa ciri orang beriman? Kalau mereka disebut Allah, getar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, mereka akan makin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibacain, mereka tambah beriman. Jadi bukan untuk dipertanyakan. Karena mereka tahu kalau enggak masuk akal mereka, yang salah bukannya firman Allah. Yang salah adalah ilmu mereka yang belum nambah. Maka kebenarannya absolut. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka iman mereka akan bertambah. Jadi yang kedua nih, ciri orang beriman itu adalah kalau dibacain ayat-ayat Allah makin tambah. Nanti ayah bunda cari itu dalam surah Al-Anfal awal-awal. Ciri orang-orang yang beriman. Ada nggak yang lebih enak dari suara Al-Quran? Kalau nanya sama orang-orang biasa, ya banyak. Musik, gitu. Musik klasik, buat orang-orang yang sedang hamil katanya bagus. Waktu lagi awal-awal nikah, saya juga baca fakta itu, dan kemudian saya bilang, daripada musik, bagaimana kalau kita bacain Al-Quran, anak-anak kita. Dan itu jadi eksperimen, percobaan. Dan mungkin sebelum kami, banyak lagi yang sudah mencobanya. Jadi, Umi Maya itu, anak-anak kami dalam kandungan udah diajarin hafal Quran. Jadi dibacain Quran, diulang-ulang, terus. Dan di anak pertama bisa, anak kedua, tiga, empat, selanjutnya terus tuh dibacain Al-Quran. Jadi suasana rumah jadi nikmat. Istri yang lagi hamil kagak uring-uringan, biasanya kan suka ngidam, suka jutek bawaannya. Jutek apa jutek gitu. Bacain Quran. Suami juga bawaannya adem gitu. Dan begitu dibacain Al-Quran, anaknya begitu lahir, kelihatannya lain. Jangan lahir karena sering mengingat Allah, zikrullah, baca Al-Quran. Lagi persalinan aja, yang begitu sakit, saya ngeliatin, menyaksikan semua anak-anak yang lahir tuh, saya ngedamping Umi Maya. Nah itu ucapannya nggak ada yang aneh-aneh. Ucapannya Allah, Allah, Allah. Nggak tahu nih Bunda waktu lagi para persalinan gimana tuh ucapannya. Ini pada mesem-mesem ini. Jadi ada yang ngejambak-jambak suami katanya, ada yang nyakar-nyakar, ada yang segala macam. Nah itu mulai itu ya ayah bunda. Jadi bacain Al-Quran, keimanan makin bertambah. Dari mulai belum lahir sampai manusia itu jelang kematian, bacain Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang ditunggu sama mereka. Dan nggak tahu tuh, ini jadi insting dasar ayah bunda. Meski pada keluarga yang tidak taat beragama, abangan istilahnya.
Sering saya dapati di keluarga-keluarga yang abangan, sholatnya nggak becus, apa nggak becus, begitu ada kematian, itu insya Allah ada Yasin itu. Jadi kalau ada yang mati, dibacain Yasin. Jadi bagi orang yang lagi sekarat, itu langsung seperti insting, bacain Al-Quran. Meskipun nggak ada yang alim, nggak ada yang tahu di tengah-tengah mereka. Jadi insting bahwa orang yang sedang kematian itu amat memerlukan Al-Quran. Jadi poin kedua tuh, orang beriman tuh kalau dibacain Al-Quran, dia tambah keimanan. Poin yang ketiga, walartaballadzina utul kitab wal mu'minun, nggak ada keraguan buat orang-orang yang ahlul kitab dan orang-orang yang beriman, nggak ada keraguan dalam Al-Quran. Itu ayat kedua surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, ini kitab. La raiba fih, nggak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dia itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nggak ada ragu sama sekali terhadap Al-Quran. Kenapa? Setiap hurufnya aja begitu precise. Jadi mau cerita tentang apa namanya, ja'alna, khalaqna, apa bedanya Ustaz? Kenapa di ayat ini pakai ja'alna? Biasanya Allah bilang khalaqna. Apa bedanya Ustaz? Liyastaikina ladina utul kitab, agar makin yakin orang yang menjadi ahlu kitab. Wa izdada ladina amanu imanan, dan bertambah keimanan orang yang beriman. Di situ dibedain antara liyastaikina kemudian wa izdada. Maksudnya kan nambah keyakinan juga. Tapi kenapa di kalimat ketiga digabung? Wala irtaballadzina utul kitab wal mu'minun. Nggak ada ragunya itu. Orang beriman dan ahlu kitab nggak ada ragunya. Ya Bunda, makin tahu bedanya setiap kata, makin tahu bedanya setiap huruf, makin tahu ilmu Al-Quran, nanti makin waduh gitu. Makin indah terasa Al-Quran. Jadi nggak ada ragu sama sekali. Kemarin tuh dikirimin sama Ayah Suhadi tentang keajaiban tanam-tanaman Profesor William Brown itu. Terus Bob khawatir hoax tuh Ayah Suhadi, maka kemudian Bob cari, bener nggak nih ada Profesor William Brown? Langsung cari. Dan Masya Allah, rupanya satu yang dicari, ketemu artikel di Republika, 10 saintis yang masuk Islam karena ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada 10 ilmuwan yang masuk Islam dengan apa namanya, ayat-ayat Al-Quran. Termasuk tahun 1800-an di Mesir, ada profesor dari Prancis namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini dia yang nemuin mumi Fir'aun. Dan aneh masih utuh mumi Fir'aun itu. Fir'aun yang musuhnya Musa alaihissalam. Jadi semua raja Mesir gelarnya Fir'aun. Dan ini Ramses II begitu ditemukan, kok dia lebih utuh dibanding mumi-mumi yang lain. Begitu uji coba segala macam, yang dia ngerasa aneh, itu di tubuhnya banyak sekali garam-garam laut. Dan makin dia penasaran, ada yang ngasih tahu. Ini mah udah ada sejak 15 abad yang lalu faktanya. Dikasih tahu ayatnya. Masuk Islam tuh, Maurice Bucaille. Dan masih banyak lagi. Nanti ada 10. Ya Bunda, boleh apa namanya? Boleh googling, 10 saintis yang masuk Islam karena keajaiban Al-Quran. Nah ya Bunda, tadi itu ya 3 poin pagi hari ini. Jadi makin tambah keyakinan. Lalu kemudian apa namanya, orang beriman nggak ada goyangnya, nggak ada ragunya. Nah, yang nyatet nanti boleh ingetin sebab 3 poin itu. Dan 3 poin itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengantarkan kita ketemu fakta yang hakiki, fakta yang mengguncangkan. Lebih
Hebatnya lagi, Allah sebut fakta itu sebagai al-bayyinah, bukti yang jelas. Jadi bukti yang nggak bakal ada keraguannya lagi. Begitu hadir kebenaran hakiki, kepalsuan itu semuanya terkuak. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Begitu tiba hadir al-bayyinah, bukti yang nyata, namanya apa? Al-Quran. Geger itu. Fakta-fakta yang selama ini dianggap benar, semuanya salah. Dan itu al-bayyinah. Nah, bukti yang mahal itu, fakta yang hebat itu, sekarang lagi dititipin. Kepada siapa? Kepada kita. Ibu Koni Rahakundini yang punya fakta dititipkan oleh Pak Hasto aja membuat gempar Indonesia. Faktanya apa itu? Belum saya ungkap, kata Bu Koni. Barangkali ada yang ngikutin ceritanya nih. Jadi baru dititipin fakta-fakta aneh tentang negara Indonesia, nah itu menggembarkan Indonesia. Nah sekarang al-bayyinah, fakta hebat tentang alam semesta ini, pelan-pelan lagi dititipin Allah. Sama siapa? Sama Bunda Gayatri, sama Bunda Hairina, sama Bunda Ade Putri, sama Bunda Yolinar, sama Bunda Tutun. Ini fakta-fakta ini lagi disimpan, lagi dititipin. Jagain ya. Bunda semuanya jagain fakta-faktanya. Jadi Rasul udah wafat, para sahabat dan para wafat, ulama-ulama banyak yang sudah wafat. Nah hari ini lagi dititipin. Maka makin yakin orang-orang utul kitab, makin mantap orang-orang beriman, dan yang ketiga nggak ada lagi keraguan yang bakal kita rasakan kalau fakta terhebat sudah ada di dada kita. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustaz.